Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah BTM. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi ahlinya sebanyak 7 orang. Adapun barang buktinya adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture dan 2 lembar screenshot postingan video. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kemarin publik dihebohkan dengan penangkapan Bambang Trimulyono ya, dan kemudian sebelumnya ada pemeriksaan terhadap Gus Nur atau yang nama aslinya Sugi Nur Raharja ya. Seperti kita ketahui ya, bahwa Bambang Trimulyono ini beberapa waktu yang lalu melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Jokowi, kemudian kepada KPU, Mendikbudristekdikti, dan MPR terkait dengan keaslian ijazah SD, SMP, dan SMA. Dan memang ada yang menghubung-hubungkan dengan keaslian ijazah Presiden Jokowi saat kuliah di UGM ya. Dan beberapa waktu yang lalu dari pihak UGM membuat satu klarifikasi dengan maksud untuk membantah tudingan tidak aslinya ijazah Presiden Jokowi ya. Meskipun sebenarnya yang menjadi materi gugatan di pengadilan itu bukan ijazah S1-nya ya, tetapi pihak UGM memberikan klarifikasi, dan dalam klarifikasi itu sendiri bahasanya bersayap ya, bukan memastikan keaslian ijazah S1 Bapak Jokowi, tetapi redaksinya hanya meyakini, dan itu sekali lagi juga masih menimbulkan beragam pendapat ya. Ada yang yakin bahwa ijazah S1-nya Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu asli, ada yang juga yang punya pendapat belum bisa dipastikan keasliannya, karena sekali lagi klarifikasinya itu bersifat meyakini, bukan memastikan. Dan apalagi perkara ini sudah menjadi perkara hukum ya, sudah menjadi objek gugatan di pengadilan, dan tentu saja ketika perkara ini sudah menjadi objek gugatan di pengadilan, maka yang akan menjadi alat-alat bukti yang sah itu adalah apa-apa yang disampaikan di pengadilan, data-data yang disampaikan pengadilan, bukan klarifikasi yang di luar pengadilan. Teman-teman sekalian, kembali ke soal penangkapan Bambang Trimulyono ya. Bambang Trimulyono ini di sekitar tahun 2017 ketika yang bersangkutan menulis sebuah buku Jokowi Undercover itu sebenarnya sudah pernah diperiksa, ditahan, bahkan diadili ya, terkait dengan buku yang berisi soal keaslian ijazah-ijazah dari Presiden Jokowi. Dan kemarin ketika dilakukan penangkapan terhadap Bambang Trimulyono itu,
banyak publik yang menduga ini terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang rencananya pada hari Senin, pada hari apa ya, Selasa kalau nggak salah, Selasa 18 Oktober itu dilakukan sidang perdana ya, perbuatan melawan hukum terkait dengan keaslian ijazah Presiden Jokowi, ijazah SD, SMP, dan SMA. Banyak yang menduga penangkapan ini terkait dengan itu. Tetapi ketika mendengarkan konferensi pers dari pihak kepolisian ya, ternyata Bambang Trimulyono ini ditangkap dan Gus Nur atau Sugi Nur Raharja ini diperiksa, kemudian keduanya ditetapkan sebagai tersangka itu tidak terkait dengan masalah penyampaian informasi tentang keaslian ijazah Presiden Jokowi, tetapi terkait dengan penodaan atau penistaan agama. Informasinya seperti itu ya. Jadi yang diterapkan pasal 156A KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 14 atau 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kabar bohong atau berita yang tidak pasti begitu. Jadi ternyata arahnya ke situ gitu. Ya, tetapi kalaupun publik pada awalnya menduga-duga atau sampai sekarang punya satu kesimpulan bahwa meskipun pasal yang diterapkan itu tentang penistaan agama, tetapi image atau asumsi atau opini publik untuk menghubung-hubungkan penangkapan ini dengan akan digelarnya sidang perbuatan melawan hukum soal ijazah palsu itu ya tidak sepenuhnya bisa disalahkan ya. Kenapa penangkapannya begitu cepat dan kenapa pula dilakukan ketika persidangan pertama itu akan digelar, kan begitu. Jadi opini liar itu berkembang ya. Kalau dari pihak yang pro Presiden Jokowi ya tentu ya tetap akan berpendapat ini murni persoalan hukum. Kalau yang dari yang kontra ya tentu ini menghubung-hubungkannya dengan proses gugatan di pengadilan tentang keaslian ijazah. Ya semua opini itu punya dasar lah, punya dasar dan memang tidak bisa dibendung. Teman-teman sekalian, kenapa publik terbelah ya? Apakah persoalan ini murni persoalan hukum atau ada nuansa politisnya terkait dengan gugatan yang sedang berjalan di pengadilan tentang perbuatan melawan hukum soal keaslian ijazah? Karena memang sebenarnya ya dalam proses hukum pidana itu sebenarnya ya tidak ada satu batasan waktu yang pasti ya. Jadi penetapan tersangka harus berapa hari, pemeriksaannya harus berapa hari, itu tidak ada batas waktu tertentu ya. Jadi mau seminggu, mau 2 minggu orang itu diperiksa kemudian ditetapkan sebagai tersangka, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ada juga yang sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, lama banget prosesnya. Itu pun tidak ada ketentuan yang mengikat juga. Tetapi memang kalau kita rasakan ya, kenapa terhadap orang-orang yang pro kekuasaan, pro rezim, ketika dilaporkan itu seolah jalannya lambat betul, prosesnya lama banget. Dan kenapa pula terhadap orang-orang yang kontra, yang menjadi oposisi dari pihak pemerintah, pihak pemegang kekuasaan itu cepat banget. Seperti kasus ini ya, Bambang Trimulyono dan Gus Nur ini ya, dilaporkan baru pada kalau tidak salah ya akhir September, tanggal 25 atau 26 September 2022 itu dilaporkan terkait penodaan agama atau penistaan agama ini. Tapi sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dengan dasar telah memeriksa 23 saksi dan 7 ahli. Ya, semuanya itu sah-sah saja. Tetapi kenapa ada perlakuan yang berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat, dan itu menimbulkan opini publik bahwa ada diskriminasi dalam proses hukum terhadap mereka yang pro dan mereka yang kontra. Teman-teman sekalian, kembali ke soal sangkaan, penodaan, penistaan agama terhadap Bambang Trimulyono dan Gus Nur ya. Ternyata sesuai dengan informasi yang beredar di pemberitaan ya, itu terkait dengan mubakhalah yang dilakukan oleh Bambang Tri, kemudian difasilitasi oleh Gus Nur ya, oleh Cak Sukibno Raharja. Ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan agama ya, mubakhalah terkait dengan keaslian ijazah Presiden Jokowi, terkait pula dengan proses gugatan yang sedang berjalan ya. Akan ada agenda sidang yang pertama Selasa 18 Oktober 2022. Jadi mubakhalah ini yang dianggap atau disangka sebagai bentuk penyalahgunaan agama. Ya, ini juga menimbulkan ragam pendapat ya, dan mungkin dari para ahli, khususnya ahli agama Islam yang dihadirkan oleh penyidik ya, ini tentu mereka yang menganggap bahwa mubakhalah yang dilangsungkan oleh Bambang Trimulyono itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam ya, dalam arti mekanismenya, prosedurnya, kemudian tujuannya, itu kemungkinan seperti itu ya. Tetapi kalau kita kembali ke soal keyakinan orang menjalankan ajaran agamanya ya, meskipun ada kesalahan prosedur, kesalahan mekanisme atau tata cara lah, andaikan ada kesalahan seperti itu, apakah lantas bisa itu dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan agama? Tetapi sekarang teman-teman mau aku ajak ya, sebenarnya konsep mubakhalah itu seperti apa ya? Konsep mubakhalah itu sebenarnya adalah satu permohonan atau doa untuk melaknat seseorang ya. Bakhlah itu artinya laknat atau kutukan ya, kepada seseorang, dan ini biasanya memang melibatkan dua pihak ya, dua pihak yang berperkara, mereka yang menuduh dan mereka yang dituduh, mereka yang difitnah dan mereka yang memfitnah. Dan ini untuk memohon agar Allah menunjukkan kebenarannya terhadap fitnah yang terjadi ya. Kalau orang yang melakukan tuduhan itu ternyata tuduhannya tidak benar, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya. Tetapi sekali lagi ini memang sesuai dengan sejarah kehidupan Nabi, proses mubakhalah ini selalu melibatkan dua pihak yang berperkara. Itu diabadikan dalam, kalau tidak salah ya, nanti teman-teman cari ya, di Quran surat Ali Imran ayat 61 atau berapa begitu. Intinya sekali lagi mubakhalah itu melibatkan dua pihak yang berperkara. Kemudian kalau dalam konsep hukum perdata itu juga dikenal yang namanya sumpah dekisoir atau sumpah pemutus ya. Bukan sumpah-sumpah biasa ketika memberikan kesaksian, tetapi sumpah pemutus. Sumpah pemutus ini biasanya dimintakan oleh salah satu pihak agar pihak lawannya itu mengucap sumpah seperti permintaan dia. Permintaan orang yang mengajukan sumpah pemutus. Dan kalau orang yang diminta bersumpah itu berani mengucapkan sumpah sesuai redaksi peminta sumpah, maka dia akan dimenangkan. Tetapi kalau dia tidak berani, maka perkara itu akan dimenangkan oleh pihak yang meminta sumpah. Jadi kalau sumpah pemutus itu boleh. Kalau orang ini berbohong, kalau aku berbohong, aku yang dilaknat,
dan lain sebagainya boleh. Intinya sumpah pemutus itu seperti itu. Mereka yang berani bersumpah, mereka yang menang. Mereka yang tidak berani bersumpah, maka lawannya yang dimenangkan. Tetapi sekali lagi dalam konsep sumpah pemutus pun demikian. Sumpah pemutus itu baru boleh dimintakan kalau tidak ada alat bukti yang lainnya. Saksinya tidak ada, alat bukti surat tidak ada, itu baru bisa mengajukan permohonan sumpah pemutus. Kalau masih ada saksi, ada alat bukti yang lain, itu tidak bisa. Dan sebenarnya konsep mubakhalah ini ya hampir serupa dengan itulah, satu sumpah tertinggi ya. Dan memang kalau menurutku sebenarnya Gus Nur dan Bambang Trimulyono itu ya tidak harus bermubakhalah yang kemudian disiarkan ke publik ya. Fokus aja ke perkara yang sedang berjalan di pengadilan ya, gugatan perbuatan melawan hukum itu. Berjuang ke arah situ dengan alat bukti yang disediakan oleh hukum ya, yang diakomodir oleh hukum. Fokus ke situ. Tunggu saja bagaimana putusan dari pengadilan. Apapun hasilnya, ya memang itu mekanisme yang disiapkan oleh hukum Indonesia. Jadi menurutku tidak perlu untuk bermubakhalah seperti itu. Tetapi sekali lagi, apakah mubakhalah itu juga bisa dikenakan pidana dan lain sebagainya? Ya kita tidak tahu materi pemeriksaannya dan pendapat para ahli. Itu aja teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.